Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Herliana dari Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Kali ini saya ingin membahas tentang peranan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang mendukung proses belajar, sehingga memberikan perubahan positif. Apa peranan sumber belajar? Sumber belajar mempunyai peran yang sangat erat dengan pembelajaran yang dilakukan. Adapun peranan tersebut dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, peranan sumber belajar dalam pembelajaran individual. Pola komunikasi dalam belajar individual sangat dipengaruhi oleh peranan sumber belajar yang dimanfaatkan dalam proses belajar. Titik berat pembelajaran individual adalah pada peserta didik, sedangkan guru mempunyai peranan sebagai penunjang atau fasilitator. Dalam pembelajaran individual terdapat 3 pendekatan yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, frontline teaching method, atau dalam pendekatan ini guru berperan menunjukkan sumber belajar yang perlu dipelajari. Yang kedua yaitu Keller Plan, yaitu pendekatan yang menggunakan teknik personalized system of instructional yang ditunjang dengan berbagai sumber berbentuk audio visual yang didesain khusus untuk belajar individual. Yang ketiga yaitu metode proyek. Peranan guru cenderung sebagai penasehat dibanding pendidik, sehingga dapat dididik yang bertanggung jawab dalam memilih, merancang, dan melaksanakan berbagai kegiatan belajar. Yang kedua yaitu peranan sumber belajar dalam belajar klasikal. Pola komunikasi dalam belajar klasikal yang dipergunakan adalah komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik. Hasil belajar sangat tergantung oleh kualitas guru, karena guru merupakan sumber belajar utama. Sumber lain seolah-olah tidak ada peranannya sama sekali, karena frekuensi belajar didominasi interaksinya dengan guru. Pemanfaatan sumber belajar selain guru sangat selektif dan sangat ketat di bawah kontrol dan petunjuk guru. Di samping itu, guru sering memaksakan penggunaan sumber belajar yang kurang relevan dengan ciri-ciri peserta didik dan tujuan belajar. Hal ini terjadi karena sumber belajar yang tersedia terbatas. Yang ketiga yaitu peranan sumber belajar dalam belajar kelompok. Yang pola komunikasi dalam belajar kelompok menurut Dirk Counter dalam bukunya Educational Technology and Curriculum Development pada tahun 1982 menyajikan 2 pola komunikasi yang secara umum ditetapkan dalam belajar, yaitu pola bus session atau diskusi singkat adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik untuk didiskusikan singkat sambil jalan. Sumber belajar yang digunakan adalah materi yang digunakan sebelumnya. B. Controlled discussion atau diskusi di bawah kontrol guru. Sumber belajarnya antara lain adalah bab dari suatu buku, materi dari program audio visual, dan masalah dalam praktek laboratorium. C. Tutorial adalah belajar dengan guru pembimbing. Sumber belajarnya adalah masalah yang ditemui dalam belajar. Bentuknya dapat bab dari buku, topik masalah, dan tujuan instruksional tertentu. D. Team project adalah suatu pendekatan kerjasama antara anggota kelompok dengan cara mengenai suatu proyek oleh tim. E. Simulasi atau presentasi untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. F. Micro-teaching atau proyek pembelajaran yang direkam dengan video.
Yang terakhir G yaitu self help group. Itu merupakan kelompok swamandiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.